Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ilmi di sini. Bu Ilmi di sini akan menerangkan materi tentang suhu dan kalor, dan subbabnya di sini yaitu pemuaian. Untuk memulai belajar fisika kali ini, sebelumnya supaya lancar kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Bu Ilmi akan menerangkan tentang bab pemuaian. Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui, di depan rumah kalian ada kan kabel listrik. Nah, kabel listrik itu kalau kalian amati di siang hari itu tampak melengkung, tampak mengendur kabelnya. Kenapa? Dan pada malam hari dia tampak menegang. Nah, itu kenapa? Itulah kabel listrik itulah mengalami pemuaian. Untuk lebih lanjutnya bagaimana pemuaian itu, terus terdiri dari apa pemuaian itu, maka kita di sini belajar bareng-bareng ya. Coba dijelaskan sama Bu Ilmi. Nah, definisi sendiri dari pemuaian itu apa sih? Definisi dari pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena benda tersebut menerima kalor atau karena adanya pengaruh perubahan suhu pada benda tersebut. Jadi pemuaian terjadi itu karena ada perubahan suhu pada benda tersebut dan dia menerima kalor. Oke. Dan besarnya pemuaian itu sangat bergantung pada jenis bendanya, kenaikan suhu, dan ukuran benda semula. Jadi itu pemuaian bergantung pada beberapa faktor itu ya. Ada 3 ini ya. Ada jenis benda, ada kenaikan suhu, dan ukuran benda semula. Oke, next. Nah, jenis-jenis pemuaian sendiri itu ada 3 anak-anak ya. Di sini Bu Ilmi bagi berdasarkan zatnya, oke. Yang kalian ketahui zat itu kan ada 3, ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Nah, pemuaian sendiri itu terjadi pada zat padat itu ada 3, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume. Oke. Kemudian zat cair, kalau zat cair dia hanya pemuaian volume saja. Dan di sini terjadi nanti Bu Ilmi jelaskan secara lanjut, di pemuaian zat cair itu terjadi adanya anomali air. Nah, terus yang ketiga yaitu pada zat gas itu juga hanya terjadi pemuaian volume. Nah, yang pertama ini mau menjelaskan tentang pemuaian zat padat dulu ya. Nah, pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat di sini yang pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang definisinya apa sih? Pemuaian panjang itu adalah bertambahnya panjang suatu benda karena dia menerima kalor ya. Jadi di sini suatu benda yang memuainya secara panjang biasanya contoh bendanya itu kawat kecil yang panjang sekali. Terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang saja. Untuk nilai lebar dan tebal itu sangat kecil sehingga di sini lebar dan tebalnya itu diabaikan ya. Karena dia sangat kecil. Nah, contohnya sudah tadi kawat kecil, dan alat ukurnya untuk melakukan pemuaian panjang itu adalah Massenburg ya. Oke. Dan di sini pemuaian panjang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, koefisien muai panjang. Di sini koefisien muai panjang itu berbeda-beda setiap bahannya. Makanya sudah ditentukan koefisien muai panjang dari bahan yang berbeda-beda. Mulai dari aluminium itu 12 kali 10⁻⁶.
koefisien muai panjangnya. Sampai di sini ada invar. Ini adalah jenis bahan yang biasanya mengalami muai panjang. Oke, next. Untuk pemuaian luas, yang kedua, kalau tadi pemuaian panjang itu hanya dia memuai panjangnya saja. Kalau yang luas, ini dia bertambahnya luas suatu benda karena dia menerima kalor. Jadi luasnya yang bertambah itu terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan tebalnya itu sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak ada atau bisa diabaikan. Contohnya di sini adalah lempeng besi yang lebar sekali dan tipis ya. Oke. Itu pemuaian luas, kemudian kita langsung ke pemuaian volume ya. Pemuaian volume di sini sama kayak pemuaian luas, dia itu hanya terjadi pada benda, dia itu beda. Perbedaannya di sini kalau volume itu terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Jadi 3 dimensi. Jadi contohnya di sini kalau pemuaian volume itu misalnya ada kubus, air, juga udara. Oke. Nah, ini untuk pemuaian zat padat. Nah, tadi Bu Ilmi sudah bilang sekilas kalau di dalam pemuaian zat padat itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini beda-beda. Kalau di pemuaian panjang, luas, dan volume itu berbeda-beda pengaruhnya ya. Faktornya beda-beda. Nah, di sini ada rumus pemuaian panjang, delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Maksudnya di sini apa? Nah, delta L itu adalah perubahan panjangnya. Itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, koefisien muai panjangnya. Tadi yang sudah ada di tabel yang diketahui tadi. Nah, ini alfa itu sama dengan koefisien muai panjang dikali L0. L0 apa? L0 adalah panjang awal dari benda yang memuai tadi. Kan selalu memiliki panjang awal kan. Nah, kemudian dikali delta T. Delta T apa? Perubahan suhu. Jadi panjang akhir suatu benda itu bisa dihitung dengan rumus alfa dikali L0 dikali delta T. Itu tadi ya, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, koefisien benda atau jenis benda tersebut. Yang kedua adalah panjang awal benda. Yang ketiga adalah perubahan suhu pada benda. Nah, ini kalau panjang akhir bisa juga dihitung dengan L0 ditambah delta L. Dalam hal ini adalah panjang awal ditambah perubahan panjang. Begitu juga pada pemuaian luas. Di sini sama, cuma di sini yang beda adalah koefisiennya ya. Koefisien muai luas itu dituliskan beta. Beta sendiri karena karena luas itu adalah 2 dimensi dari panjang ya. Misalnya kan panjang kali lebar gitu, 2 dimensi. Maka di sini koefisien muai luasnya itu 2 dikali koefisien muai panjang atau 2 dikali alfa. Di sini delta A atau perubahan luas sama dengan beta dikali alfa 0 dikali delta T. Jadi di sini beta adalah koefisien muai luasnya dikali luas awalnya dikali perubahan suhunya. Begitu juga dengan perubahan luasnya. Perubahan luasnya maksud Bu Ilmi, luas akhirnya itu sama dengan luas awal ditambah perubahan luas. Nah,
yang terjadi di pemuaian volume juga sama. Bedanya di sini koefisiennya juga. Jadi kalau volume itu kan 3 dimensi. Jadi tadi yang berubah adalah yang memuai tadi panjang, lebar, dan tebal. Jadi di sini untuk koefisiennya 3 dikali alfa atau 3 dikali muai panjang. Rumusnya sendiri yaitu delta V atau perubahan volume sama dengan gamma dikali volume awal dikali perubahan suhu. Terus di sini ada volume akhir itu sama dengan volume awal ditambah perubahan volume. Oke, next. Itu tadi untuk pemuaian di zat padat. Sekarang kita ke pemuaian zat cair. Ya, maaf, ini cari dulu pemuaian zat cair. Oke, ini. Kalau dalam pemuaian zat cair itu tadi kalau pemuaian zat panjang kan terdiri dari zat padat tadi kan ada panjang, ada luas, ada volume. Kalau di dalam zat cair itu hanya terjadi pemuaian volume. Kenapa bisa seperti itu? Karena zat cair itu kan seperti ruang ya, Jadi dia hanya mengalami pemuaian volume saja. Oke, di sini alat ukur untuk menyelidiki pemuaian zat cair itu yaitu dengan tabung didih, Nah, di sini semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Nah, pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cairnya itu sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya bisa menjadi berbeda-beda. Oke, di sini pemuaian volume zat cair itu terkait dengan pemuaian tekanan. Karena apa? Karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud zat cair, padat, dan gas ini namanya triple point. Di sini ada titik B. Sebentar. Di sini ada titik B. Nah, ini adalah triple point, pertemuan antara wujud zat, gas, dan wujud zat cair, padat, dan gas di sini ya. Nah, kemudian kalau di zat cair itu terjadi keanehan-keanehan ya. Ini khususnya yaitu untuk air pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius volumenya tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut. Nah, itu pengecualian ini itu dikenal sebagai anomali air ya, Jadi di sini pada air itu terdapat pengecualian yang kita kenal sebagai anomali air ya. Oleh karena itu pada suhu 4 derajat Celcius air mempunyai volume terendahnya ya. Di sini ada keanehan-keanehan air dan dikenal sebagai anomali air. Oke, next. Kemudian yang terakhir yaitu pemuaian zat gas.
Nah, dalam pemuaian zat gas itu sama kayak pemuaian zat cair, itu terjadi hanya pemuaian volume saja. Di sini gas akan menyusut bila suhu diturunkan dan akan memuai bila suhu dinaikkan. Oke. Nah, alat untuk menyelidiki pemuaian zat gas yaitu dengan dilatometer. Oke, kita next. Dalam pemuaian zat gas itu karena pemuaian zat gas itu bergantung pada volume dan tekanan, maka pemuaian gas pada tekanan tetap itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah 1/273 dikali delta T, di mana koefisien muai volume itu sudah ditentukan, yaitu 1/273. Nah, untuk itu yang tadi adalah tekanan tetap. Kalau yang ini volumenya tetap, itu dapat dirumuskan dengan PT atau tekanan akhir sama dengan P0 atau tekanan awal dikali 1 plus 1/273 dikali delta T. Oke. Cukup sekian dari Bu Ilmi. Itu tadi penjelasan dari Bu Ilmi tentang sebab pemuaian pada beberapa zat padat, cair, dan gas. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian tentang itu, mohon segera menjawab soal latihan yang ada di buku Saguvindo. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.